warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz Zulkifli, SHMH, dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pertiba. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Hukum Konstitusi dengan kode mata kuliah HKS 420, bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 2, diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep ruang lingkup, sejarah perkembangan, fungsi, kedudukan, tujuan, dan klasifikasi konstitusi sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Mata kuliah ini juga mengkaji hubungan konstitusi dengan organisasi negara, prinsip konstitusionalisme, pembagian kekuasaan, mekanisme check and balances, perubahan konstitusi, perkembangan konstitusi Indonesia, serta mengkaji mengenai perbandingan konstitusi dengan berbagai negara. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL Sikap 7, CPL Keterampilan Umum 4, CPL Keterampilan Umum 5, CPL Keterampilan Khusus 1, CPL Penguasaan Pengetahuan 3. Yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, objek kajian, dan sumber hukum konstitusi sebagai cabang ilmu hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sejarah perkembangan konstitusi serta pengaruhnya terhadap perkembangan ketatanegaraan modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fungsi, kedudukan, tujuan, dan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan negara hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan berbagai klasifikasi konstitusi berdasarkan teori dan praktik ketatanegaraan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis hubungan konstitusi dengan organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta pelaksanaan prinsip konstitusionalisme. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis perubahan konstitusi di Indonesia beserta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Yang ketujuh, capaian pembelajaran mata kuliah hukum konstitusi yaitu mahasiswa mampu menganalisis isu-isu konstitusional melalui studi kasus dengan prinsip hukum konstitusi secara tepat serta menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis.
Terdapat 3 komponen utama dalam perkuliahan ini adalah delivery, interaction, and assessment (DIA). Untuk delivery, saya memberikan rencana pembelajaran semester dan materi yang didapat pada saat proses perkuliahan, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung berupa kuis interaktif yang menggunakan media secara digital seperti Quizizz, menggunakan platform Canva, dan berbagai media digital pendukung pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Terkait assessment, saya juga menggunakan assessment formatif berupa pretest dan post-test yang interaktif pada saat sesi perkuliahan untuk evaluasi proses serta tugas. Selanjutnya, saya juga menggunakan assessment sumatif untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang saya gunakan. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah pendekatan student-centered learning dengan model case method atau pembelajaran berbasis kasus sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Metode yang saya gunakan di kelas meliputi ceramah interaktif, kuliah kolaboratif, dan diskusi di kelas. Referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Hukum Konstitusi diantaranya buku karya Profesor Jimli Asidiki yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Yang kedua, buku karya Profesor Mahfud MD yang berjudul Konstitusi dan Hukum Kontroversi Isu. Yang ketiga, buku karya Profesor Muhdi Fajar yang berjudul Konstitusionalisme Demokrasi. Yang keempat, buku karya Casey Weir yang berjudul Modern Constitution. Dan yang kelima, buku karya Albert Alvise yang berjudul Introduction to the Study of the Law of the Constitution, serta beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan mempunyai nilai kebaharuan. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya bersama dengan mahasiswa program studi ilmu hukum, program sarjana Fakultas Hukum Universitas Pertiba pada pertemuan kelima dengan topik bahasan klasifikasi konstitusi dan muatan konstitusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga proses belajar mengajar yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu, mahasiswa sekalian. Hadir semuanya? Baik. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi pertemuan kelima dari rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Konstitusi, yaitu dengan topik klasifikasi konstitusi dan muatan konstitusi. Sebelum memasuki materi pokok, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu.
Tujuan pretest ini adalah untuk mengukur tingkat kemampuan sebelum penjelasan materi mengenai klasifikasi dan muatan konstitusi. Silakan bergabung di joinmyquiz.com. Oke, kita mulai. Sudah masuk semuanya? Oke, kita lihat siapakah yang akan berhasil menjadi peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga pada pretest perkuliahan kelima pada mata kuliah hukum konstitusi hari ini. Persaingan sengit mulai dari Siti, Irfan, Rizky Pratama. Oke, naik, Salwa naik. Baik, nampaknya sudah selesai semua. Kita lihat proses sekalian, siapakah peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 pretest pagi ini. Peringkat ketiga ada Salwa, peringkat kedua ada Siti, peringkat pertama ada Anta. Kita beri terus. Oke, sangat senang sekali pretestnya mendapatkan nilai yang bagus masa sekalian. Sebelum Bapak menjelaskan klasifikasi dan muatan diskusi, Bapak ingin mereview kembali materi pertemuan keempat yang berbicara mengenai fungsi, tujuan, dan nilai konstitusi. Masih ingat pertemuan keempat kita? Harus. Karena apa? Materi keempat ini ada hubungannya dengan materi kelima ini. Oke, Bapak akan tes terlebih dahulu ya. Ada berapa nilai konstitusi? Yang pertama, silakan. Salwa. Itu konstitusi sah dan dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara negara. Yang pertama ada nilai normatif. Nilai normatif itu memberi makna bahwa konstitusi itu sah, berlaku, dan dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara negara dan lembaga negara. Nilai-nilai konstitusinya dilaksanakan sepenuhnya dan konsisten. Yang kedua ada nilai nominal, betul sekali. Ada nilai yang nominal. sah dan dilakukan hanya sebagian dan belum optimal. Betul. Yang dimaksud dengan nilai nominal konstitusi itu sah, tetapi nilai-nilai konstitusinya hanya dilaksanakan sebagian ataupun belum optimal. Yang ketiga ada nilai. Oke, betul sekali. Apa yang maksud dengan nilai semantik? Semantik itu keadaan di mana konstitusinya ada, serta sah secara hukum, tetapi hanya sebagai simbol dan alat politik bagi penguasa. Nilai semantik itu menempatkan konstitusinya hanya sebagai simbol, sebagai alat politik oleh penguasa. Baik, kita berapresiasi atas dia hukum konstitusi. Kita lanjut masa sekalian, berbicara mengenai klasifikasi konstitusi, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep klasifikasi konstitusi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasikan klasifikasi konstitusi. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan klasifikasi konstitusi dari karakteristiknya, dari kelebihannya, serta dari kelemahannya. Yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasikan muatan pokok yang terdapat di dalam suatu konstitusi. Terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menunjukkan sikap yang objektif, kritis, menghargai keberagaman sistem konstitusi dan diskusi akademik yang akan berlangsung pada mata kuliah hari ini. Ada 3 sumber referensi yang dapat menjadi rujukan mahasiswa. Yang pertama, buku dari Profesor Indi Asidiki yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Yang kedua, buku K.D. Frederick yang berjudul Constitutional Government and Democracy. Yang ketiga, ada buku Casey Ware yang berjudul Modern Constitution. Sebelum memasuki klasifikasi konstitusi, Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi adalah pengelompokan dan penggolongan
konstitusi berdasarkan karakteristik, berdasarkan bentuk, berdasarkan sifat, berdasarkan isi, berdasarkan cara perubahan, berdasarkan sistem pemerintahannya, bentuk pemerintahannya yang dianut oleh suatu negara. Apa sih Pak tujuan klasifikasi konstitusi? Tujuan klasifikasi konstitusi itu adalah untuk memudahkan pemahaman persamaan dan perbedaan konstitusi di berbagai negara. Oke, banyak sekali para pakar hukum tata negara dan hukum konstitusi yang mengklasifikasikan konstitusi. Ada pendapat dari Casey Weir, Hans Kelsen, Searson, Derigono Progedicoro, dan Anthony Lubis. Kita mulai dari klasifikasi konstitusi yang dikemukakan oleh Profesor Casey Weir, membagikan 6 klasifikasi konstitusi. Ada konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, yaitu written constitution and unwritten constitution. Apa maksudnya? Kalau konstitusi tertulis itu adalah konstitusi yang dinaskahkan ke dalam suatu dokumen formal, dokumen resmi, tersusun secara sistematis. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak disusun ke dalam suatu dokumen yang formal dan biasanya hidup di dalam ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Nah, Casey ini membagikan konstitusi fleksibel ini berdasarkan sifat dan cara perubahan konstitusinya. Kalau perubahannya sama dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya, maka konstitusi ini digolongkan konstitusi yang fleksibel. Perubahan yang mudah dilakukan, tidak memerlukan syarat khusus. Sedangkan konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang kaku, yang perubahannya harus memenuhi beberapa syarat khusus. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, ada konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan ada konstitusi sistem pemerintahan parlementer yang melihat dari sistem pemerintahannya. Dan terakhir, Casey Weir mengklasifikasikan konstitusi, ada konstitusi republik dan konstitusi kerajaan. Selanjutnya, pendapat Prof. Hans Kelsen yang membagikan 3 klasifikasi konstitusi. Yang pertama, konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel, dilihat dari sifat dan cara perubahannya. Yang kedua, ada konstitusi republik dan konstitusi kerajaan, dilihat dari bentuk pemerintahannya, apakah republik ataupun monarki. Yang ketiga, menurut Hans Kelsen, klasifikasi konstitusi dibedakan menjadi konstitusi demokratik dan konstitusi otoratif. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, klasifikasi konstitusi disampaikan oleh Searson bahwa konstitusi itu dibedakan menjadi 2 klasifikasi konstitusi. Yang pertama, ada konstitusi yang bernaskah dan konstitusi yang tidak bernaskah. Ya, ada dokumen formalnya dan tidak ada dokumen formalnya. Yang kedua, menurut Searson, klasifikasi konstitusi itu dibedakan dari konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Selanjutnya, klasifikasi konstitusi menurut Derigono Progedicoro dan Anthony Lubis yang membagikan konstitusi itu ke dalam konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Klasifikasinya hanya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi konstitusi itu dimulai dari adanya bentuk klasifikasi konstitusi yang tertulis, konstitusi yang tidak tertulis, konstitusi fleksibel, konstitusi rigid, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi negara federal dan konstitusi negara kesatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, serta adanya klasifikasi konstitusi dari bentuk pemerintahan, yaitu konstitusi republik dan konstitusi monarki. Sampai di sini ada pertanyaan nih mahasiswa. Silakan Salwa. Pak, saya mau bertanya, apakah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu masuk konstitusi derajat tinggi
Oke, pertanyaan yang bagus, kita beri. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu masuk ke dalam konstitusi derajat tinggi atau konstitusi tidak derajat tinggi? Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 masuk ke konstitusi derajat tinggi. Di mana kita lihat dasarnya? Di dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Hierarkinya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan pemerintah hingga undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian, insyaallah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut masuk sekalian ke materi yang berkaitan dengan muatan konstitusi. Apa saja sih muatan konstitusi? Apa yang dimaksud dengan muatan konstitusi? Muatan konstitusi itu adalah materi atau substansi yang diatur di dalam konstitusi. Yang pertama, ada pendapat Casey Ware. Di dalam konstitusi menurut Casey Ware diatur mengenai organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan, hubungan negara dengan warga negara diatur di dalam konstitusi. Yang kedua adalah pendapat Saxon. Di dalam konstitusi itu memuat ketentuan mengenai organisasi negara, pembagian kewenangan, jaminan hak warga negara diatur di dalam konstitusi. Muatan-muatan konstitusinya yang paling penting di dalam konstitusi itu memuat jaminan hak-hak warga negara. Kesimpulannya secara umum, konstitusi memuat beberapa hal pokok. Satu, berisikan tujuan dan dasar negara. Dua, berisikan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang ketiga, berisikan mengenai sistem pemerintahannya. Yang keempat, berisikan mengenai organisasi dan kewenangan lembaga negara. Di dalamnya diatur mengenai kekuasaan eksekutif, mengenai kekuasaan legislatif, mengenai kekuasaan yudikatif, bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana kekuasaan itu dibatasi, diatur di dalam konstitusi. Selanjutnya, di dalam konstitusi juga memuat ketentuan berkaitan dengan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta di dalam konstitusi itu masuk sekalian diatur juga mengenai bagaimana perubahan konstitusi itu, cara-cara perubahan konstitusi itu diatur di dalam konstitusi. Saya kasih contoh, misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, cara perubahannya diatur, yaitu di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Konstitusi kan kenal hal yang amandemen. Nah, di amandemen itu dimasukkan hak. Mengapa dalam konstitusi itu ada hak jaminan hak? Oke, mengapa jaminan terhadap hak asasi manusia itu menjadi muatan pokok di dalam suatu konstitusi? Fungsi konstitusi sebagai pelindung warga negara. Oleh karena itu, di dalam konstitusi harus memuat, sekali lagi, di dalam konstitusi itu harus memuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga ada jaminan terhadap hak yang sifatnya fundamental bagi warga negara. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan mengenai klasifikasi konstitusi secara lengkap, baik berdasarkan pendapat ahli maupun secara umumnya. Yang kedua sudah dijelaskan mengenai muatan konstitusi. Selanjutnya Bapak akan memberikan post-test yang harus mahasiswa isi untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa setelah mendapatkan materi pagi hari ini. Silakan masuk ke dalam Quizy, joinmyquiz.com.
Silakan masuk. Sudah semuanya? Kita mulai. Baik, kita mulai. Silakan diisi untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa setelah mendapatkan materi yang berkaitan dengan klasifikasi dan muatan konstitusi. Nampaknya kita sudah mendapatkan juaranya. Sudah selesai semuanya? Baik, kita akhiri. Kita lihat siapakah peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Peringkat ketiga atas nama Siti, peringkat kedua atas nama Rizky, peringkat pertama atas nama Salwa. Kita beri terus untuk pemenang kontes pada pagi hari ini. Terima kasih mahasiswa telah mengikuti postes untuk mata kuliah Hukum Konstitusi yang membahas mengenai klasifikasi dan muatan konstitusi. Selanjutnya untuk minggu depan, saya memberikan tugas individu kepada mahasiswa, yaitu melakukan analisis perbandingan konstitusi. Silakan Anda melakukan analisis perbandingan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan konstitusi dari satu negara lainnya yang dipilih secara mandiri. Lakukan analisis berdasarkan klasifikasi konstitusinya, bentuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan muatan konstitusi. Selanjutnya, mahasiswa dapat menyusun kesimpulan yang memuat persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari kedua konstitusi tersebut. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan ilmiah sepanjang 4 sampai dengan 5 halaman. Menggunakan sumber referensi yang kredibel, laporan analisis komparatif konstitusi dikumpulkan paling lambat minggu depan. Bisa dipahami maksud sekalian tugasnya? Baik, terima kasih sekali lagi. Masih ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Saya terus memberikan semangat dan motivasi kepada Anda semua untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya pada mata kuliah Hukum Konstitusi. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Konstitusi dengan kode mata kuliah HKS 420 pada program studi ilmu hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Perdima. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026 diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.